Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai dengan Al-Fatihah ya. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil
Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal baros. Para tahiyat, berapa tahiyatnya? At-tahiyyatu lillah wassalatu wat-thayyibah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu dzulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Innalhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pada sore ini Rabu 8 Desember 2021 kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin kita Al-Islam dan Muhammadiyah. Yang pada hari ini kita
kita lanjutkan yang lalu, yaitu puasa sunnah atau puasa tatawwu. Insyaallah hari ini nanti kajiannya dengan cara puasa tatawwu. Namun sebelumnya nanti juga sedikit mengulang anak yang kemarin masih lupa doa sholat, terutama yang rukuk sujud biasanya keliru dengan doa kafaratul majlis sama tahiyat. Kita baca ulang untuk tahiyatnya. Salawat salam semoga Allah tetap berlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai kaitannya dengan cara puasa tatawwu, kemarin yang saya nilai A itu mungkin 4 atau 3 anak. Artinya tanggap apal kabeh. Tapi ada yang masih nilainya C, ada yang B. Artinya C itu berarti ada yang masih belum hafal. Artinya masih ada yang lupa. Dan kemarin itu ilham kerkel, apa kerkel? Kerja kelompok. Mengerjakan apa kemarin? Rumah turistik. Rumah turistik. Cuma Rumah turistik. oh rumah. Sudah belum? Coba Allah mau baik saja dulu. Nah, saya iso gak apa-apa. Kata hukum kok. Allahumma ba'id. Kelana halaman nih. Ini kapal coba wajah sih. Baca. Bismillah sih, siapa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'atta kama ba'atta. Bukan, wocon, baca aja. Terserah pengoco Arab apa pengoco. Yunakkos saubul kama yunakkos abyadu minat danas wasalji wal barod ya. Terus bahasa itu kamu baca 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 15 kali, 25 kali, mesti apa dia? Coba mau cek pelan-pelan, coba bantar. Ya, mau coba baca, bahasa Jawa dulu. Kamu mau coba berkali-kali, kamu baca sampai 10 kali atau 15 kali, mesti apa dia? Ya, caranya. Dan kau mau cek itu caranya. Oke, baik, saya lanjutkan yang lain. Materi tentang tata cara puasa tatawwu. Judulnya ditulis cara puasa tatawwu. Kalau nanti ada hadisnya kamu tak diktikan terjemahannya aja. Cara puasa tatawwu sudah? Masih ingat tatawwu itu apa? Tatawwu enggak ada. Kayaknya supaya yang dulu sudah ada sholat sunnah, sholat tatawwu, sekarang puasa tatawwu. Apa?
Puasa tatowo, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah enggak? Nah, cara puasa tatowo dalam kurung puasa sunnah. A atau satu niat yang ikhlas karena Allah. Satu niat yang ikhlas karena Allah. Yes. Keterangannya di bawahnya tulis ini penting sangat. Niat puasa tatawu boleh sebelum fajar, boleh sebelum fajar, atau sesudah terbit fajar. Walaupun sudah tengah hari. Atau sesudah terbit fajar walaupun sudah tengah hari. Selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini keterangannya nggak usah dicatat. Maksudnya bagaimana? Kok niat itu boleh sebelum fajar, boleh sesudah fajar, walaupun sudah tengah hari, berarti sudah siang. Selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita puasa sunnah, bukan puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan tidak boleh. Puasa Ramadan itu niatnya dilaksanakan sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi puasa sunnah misalnya kita niatnya itu jam 8 siang, kok jam 8 pagi, jam 10 pagi, boleh. Asal selama begitu sholat subuh sampai dengan jam 10 yang mulai niat tadi itu belum makan apa-apa, belum makan, belum minum, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum. Jadi boleh niat jam 8, niatnya jam 10 itu boleh, asal mulai dari subuh tadi sampai dengan waktu kita niat itu, apakah itu jam 8 atau jam 10 itu belum makan, belum minum apapun sedikit pun. Kok begitu? Ya. Sekarang hadisnya akan saya bacakan sampai nggak usah tulis. Saya tulis hadisnya. Dasarnya ini adalah An Aisyah, dari Siti Aisyah, Ummul Mukminin. Siti Aisyah itu dikenal dengan ibunya orang-orang mukmin. Aisyah Ummul Mukminin, dari Aisyah, ibunya orang-orang mukmin. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah.
Bapaknya Aisyah itu siapa? Zaki. Siapa? Abu Bakar. Bapaknya Siti Aisyah itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya Rasulullah. Wes. Ya, mulai orang musuh. Ya. Jadi Abu Bakar, jadi istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah itu putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Jadi Aisyah bercerita bahwa Nabi itu berkata, Nabi itu bersabda kepada Siti Aisyah. Artinya ngandani, ngomong. Yes. Jadi Siti Aisyah itu pernah diucapi, pernah dikata-katai oleh Rasulullah, pernah dibilangi oleh Nabi. Begini Pak, bilangannya, ucapannya, Zata yaumun ya Aisyah. Ya. Wahai Aisyah, apakah kalian mempunyai sesuatu untuk dimakan? Ya Aisyah, hal indakum syai'un. Jadi Aisyah itu pernah dikatakan, pernah ditanya, gampangnya pernah ditanya oleh Rasulullah. Zata yaumin ya Aisyah, hal indakum syai'un. Wahai Aisyah, apakah hari ini ada sesuatu yang bisa dimakan? Ono sing dipangan ta? Ono sing digawe sarapan ta? Itu kira-kira jam berapa? Allah alam. Kalau jam begitu ya, kalau misalnya di sini gitu ya, kira-kira mulai jam 7 atau jam 8 atau mungkin jam 9. Karena yang biasa sarapan jam 9 ada yang biasa sarapan jam 8 ada. Kalau Pak On biasanya sarapan jam 5. Jam 5 sarapan, setengah 6 sarapan. Kenapa? Karena sebelum setengah 6 sudah berangkat ke sekolah. Nah, Rasulullah itu bertanya, ya Aisyah, apakah hari ini ada yang dimakan? Gampang, Aisyah, hari ini masak opo? Apa jawab Aisyah? Fakultu, saya berkata, saya menjawab, ya Rasulullah, ma indana syai'un. Hari ini kita nggak punya apa-apa. Ma indana, kita tidak punya apa-apa. Hari ini nggak ada apa-apa. Kalau setipangan belas. Coba seorang Rasul, seorang istri Nabi Muhammad, pemimpin dunia, pemimpin Islam sedunia, pemimpin sedunia, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah hari ini ada masakan yang perlu dimakan? Jawab Siti Aisyah, wahai ya Rasulullah, ma indana syai'un. Saiki gak diopo belas. Siti Aisyah bilang gak punya apa-apa itu bukan berarti Siti Aisyah malas masak, bukan. Tapi sing dimasak gak ono. Berarti apa? Miskin. Saya tahu gak sarapan gara-gara kalau sing dimasak. Pernah. Ya apa atau tidak mungkin tak pernah sama. Gak gimana? Sak miskin orang saiki. Sarapan aku. Kalau ibu di rumah masak. Berarti kan gak mangane bukan karena tidak ada yang dimakan, karena belum masak.
beras ada, gitu kan? Mie ada, tapi belum masak. Tapi Rasulullah itu enggak, tidak ada yang dimakan, itu artinya tidak punya apa-apa. Belas. Apa kak? Langsung nikah ya? Kon urut-urut apa enggak? Wah, pernikahan itu rumah apa kan? Panah tangan ngomong kayak aku mau jeda gak ngomong beberapa hampir 1 menit mau ya kan? Kon cuma nggak tak kon belas. Ya, jadi Nabi itu pernah tidak makan gara-gara Siti Aisyah tidak masak. Tidak masaknya bukan karena males masak, tapi memang sing dimasak ra ono buah ya kok ono saiki kok ono masakan buka kulkas ono buah ono roti ono macam-macam. Tapi Siti Aisyah mengatakan ma indana ya Rasulullah, ma indana syai', kita nggak punya sesuatu belas. Kola, maka Nabi mengatakan ini sahih. Wes aku tak poso. Loh. Jadi kira-kira jam 8 atau mungkin jam 7 atau jam 9 saat itu Rasulullah SAW bertanya ya Aisyah, apakah ada yang dimasak hari ini, ada yang dimakan hari ini? Qala qultu, Siti Aisyah berkata, saya berkata, ma indana syai'un ya Rasulullah. Oh, saiki ngapunten ya Rasulullah, minta maaf gak ono sing dipangan belas. Apa jawab Nabi? Nabi gak muring-muring. Kalau mau apa ya? Ketis masak-masak. Enggak. Ya. Tapi apa jawab Nabi? Ya wis sing bener, aku tak poso ae. Qala Rasulullah, ana so'ibis aku tak poso ae. Qala, lalu Aisyah melanjutkan ceritanya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar untuk apa? Ya untuk dakwah. Bukan untuk begadang. Ya halo. Prikat apa kan? Kon ngantuk. Ka. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya. Fa'udiyat lana hadiyatun. Setelah Rasulullah SAW keluar, ternyata ada orang, salah seorang sahabat yang memberikan dia hadiah. Jadi kita waktu pagi tadi, ya, Rasulullah ngomong takok ono sarapan tak gak ono ya Rasulullah, maaf aku tak poso ae. Setelah itu kok Siti Aisyah cerita. Apakah ceritanya hubungannya dengan Nabi setelah keluar tadi atau tidak? Yang jelas ketika Rasulullah SAW keluar rumah berdakwah, ternyata ada orang yang datang untuk memberi hadiah. Auja'ana zaurun, untuk memberikan hadiah makanan. Ya, kolat. Ya, setelah orang tadi kolat, maka Siti Aisyah berkata lagi, falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali. Tidak ditunjukkan jam berapanya, enggak. Tidak ditunjukkan jam berapanya. Qultu ya Rasulullah, hadiyat lana hadiyatun. Tadi ada orang datang untuk memberikan hadiah. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar rumah, ternyata ada salah seorang sahabat yang datang untuk memberikan hadiah. Kemudian ternyata juga
Rasulullah SAW datang pulang. Setelah Rasulullah SAW pulang tadi, Siti Aisyah cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi itu loh ada orang yang datang untuk memberikan hadiah kepada kita. Auja'ana zaurun. Lalu saya makan. Jadi karena ternyata hadiah itu hadiah makanan. Apa makanannya? Apakah kurma, apakah roti, tidak dijelaskan. Siti Aisyah menjelaskan pokoknya tadi ada orang datang untuk memberikan hadiah makanan. Makanan itu saya makan ya Rasulullah. Waktu khobak itu tetapi saya sisakan. Saya omani sampai tak omani gitu loh. Sampai tak omani ya. Waktu khobak itu laka syai'an, saya ngomani, saya menyisakan makanan itu kepada engkau ya Rasulullah. Qala ma huwa? Rasulullah SAW bertanya, itu makanan apa? Ya Rasulullah, tadi ada orang datang memberikan hadiah, lalu saya makan hadiah itu. Tapi saya ngomani panjenengan, tidak saya makan semua. Maka Nabi menjawab, apa itu? Makanan apa itu? Siti Aisyah kultu. Siti Aisyah berkata, haisun, roti hais. Roti hais. Roti hais itu apa? Enggak loh. Pokoknya roti hais. Es krim dengan es krim. Makanya kalau wajahmu kayak botol es krim. Roti hais. Apa jawab Nabi? Qala hatihi. Maka goreng. Padahal Nabi tadi jam puasa. Gitu loh. Padahal Nabi itu paginya tadi puasa. Tapi ketika Nabi keluar, ternyata ada orang datang untuk memberikan hadiah. Hadiahnya itu berwujud makanan. Ditanya, apa hadiah? Roti hais. Goreng, roti ini. Bawa ke sini. Fajib itu maka akan saya bawa roti itu kepada Rasulullah SAW. Fa'akala maka Rasulullah SAW memakannya. Begitu roti tadi diambil, diberikan di hadapan Rasulullah SAW. Fa'akala maka Rasulullah SAW untuk makan roti hais itu. Summa kemudian kola Rasulullah SAW bersabda. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata, ngomong nanggone Siti Aisyah, Qad kuntu asbahu sha'iman. Sakjane Aisyah, aku mau poso. Summa kola, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, setelah makan roti hais tadi, maka Rasulullah SAW bersabda, Kola berkata pada siapa? Kepada Aisyah. Qad kuntu asbahtu sha'iman. Sakjane Aisyah, aku isu aku wis poso. Maknanya bahwa ketika pagi itu Rasulullah SAW berpuasa lalu pergi, ternyata di dalam perjalanan Rasulullah di luar rumah itu ternyata ada orang yang datang untuk memberikan hadiah namanya makanan. Begitu Rasulullah SAW setelah hadiah makanan maka dimakan oleh Aisyah. Tapi gak dipangan kabeh, kalau pangan harus dipangan coba diri, ibu dikasih enggak. Ya, sampai semua juga itu. Ingat keluar, kalau punya adik ingat adiknya, ingat kakaknya. Metiti ya Pak, metiti ya sejumlahnya. Nanti kan ketok ada yang perlu diomani, ada yang perlu galan gitu kan. Kalau sekiranya perlu diomani ya omani. Nah, begitu setelah dimakan, diomani, begitu Nabi datang, ya Rasulullah tadi ada orang datang untuk memberikan hadiah makanan, lalu saya makan, tapi tak omani panjenengan. Jenengan tak omani, apa itu makanannya?
roti khais, goreng. Begitu gorengnya, kan yang guyu khais apa? Siapa khais? Pacar itu. Hah? Oh, pas itu. Hah? Enggak ada. Pacarin? Enggak ada. Roti es krim. Ya, namanya roti khais. Ya, setelah begitu dibawa ke depan Rasulullah, lalu Rasulullah makan, mana Nabi ngomong sa Aisyah, sajane aku mau wis poso. Hadis ini kuat, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ini dasarnya, kenapa? Dasarnya kenapa puasa sunnah itu boleh niat siang hari. Sekaligus puasa sunnah itu nek kira-kira awan kok kudu mangan, gak kuat yo mangano, gak apa-apa, batal no posoi. Apakah dapat pahala? Ya oleh. Cuma pahalanya tentunya tidak sempurna. Ini kepingin pahalanya sempurna ya mulai pagi sampai maghrib. Ini karena belum maghrib buka ya. Pahalanya sempurna. Tapi apakah dapat pahala? Pahala. Wong sudah niat poso. Oh, ya. Ini hadis yang pertama. Dasar hadis kaitannya, dasarnya niat puasa itu boleh sebelum fajar, boleh sesudah fajar, bahkan siang hari, selama waktu fajar sholat subuh sampai dengan saat mau niat itu belum makan, belum minum apa-apa, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ada hadis lagi Wazat dan Nasai, dan menurut Imam Nasai, summa qala innama masalul sabil mutawwi'in, ya, bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya puasa sunnah itu seperti seorang yang mengeluarkan hartanya. Masalul sabil mutawwi'i masalul rajuli yukhriju min malihi, seperti orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Fa in syaa, maka apabila dia menghendaki, amdoha, untuk melanjutkannya, dia lanjutkan. Wa in syaa habasaha, apabila dia tidak berkehendak, ya maka menahannya. Ini riwayat lain. Artinya poso itu seperti orang yang mau mengeluarkan harta. Ini arti sedekah ya sedekah, ini kasih sedekah ya kasih to. Ini arti poso ya terus no, ternyata kok kasih to, ya mana no, kan gitu kan? Ini bedanya niatnya puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus dilakukan sebelum sholat subuh, sebelum ya saat makan sahur itu paling tidak, baik diucapkan atau tidak diucapkan. Sampai kalau mau sahur itu tandanya sudah niat akan berpuasa. Tapi karena puasa sunnah itu kan berarti kan tidak sahur, Tuh, berarti apa? Berarti puasa sunnah itu tidak sahur boleh, tidak apa-apa. Ya buktinya tadi itu. Kalau Nabi itu sahur, gak mungkin tanya, ya Aisyah, hari ini saya sarapan apa? Ya gak mungkin sudah sarapan sahur sebelum subuh tadi. Karena gak sahur. Maka Rasulullah tanya, apakah hari ini ada sarapan? Tidak ada Nabi. Ya wis aku tak poso ae. Itu artinya ya. Sekarang yang kedua, caranya puasa. Yang kedua, boleh berbuka kapan saja. Boleh berbuka kapan saja sesuai yang dikehendaki.
puasa sunnah, puasa tatawuf itu kalau mau buka ya boleh kapan saja sesuai dengan yang dikehendaki. Dalilnya apa? Dalil yang tadi itu, dalil yang kaitannya dengan sunnah apa niat tadi yang saya bahas yang tadi itu. Cuma ya tadi itu, cuma kalau puasanya nggak nutup ya berarti pahalanya tidak sempurna. Tapi boleh. Lalu selanjutnya yang ketiga, puasa sunnah itu bagi orang yang sudah bersuami hendaklah bermusyawarah izin istri izin kepada suaminya. Kalau seorang perempuan mau puasa sunnah, hendaknya sang istri ibu tadi minta izin kepada suaminya. Mas, Pak, aku sakit tak poso yo. Kalau suami tidak izin pada istri tidak apa-apa, tapi kalau istri yang berpuasa maka harus izin suami. Kalau perempuan yang belum punya suami Pak, yo izin sopo-sopo. Kenapa begitu Pak? Ya begitu tuntunan Rasulullah. Begitu tuntunan Rasulullah. Hadisnya, nah ini saya tidak membacakan ayatnya, hadisnya aja. Ingat-ingat, saya bacakan hadisnya, gak usah catat. Nanti terjemahnya saya terjemahkan dan diingat-ingat. An Abdillah, dari Abdillah. Abdillah itu berarti hamba Allah. Ibnu Umar, anak Umar. Wa Ibnu As, anaknya Umar, anaknya Ibnu As. Kola, dia berkata, Kola Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ya, wahai Abdullah, Rasul begitu, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa engkau berpuasa? Alam ukhbar annaka tasumun nahar. Bukankah aku pernah kau beritahu bahwa engkau berpuasa di siang hari? Wa taqumal laila, dan engkau selalu dan kamu selalu bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Qultu bala ya Rasulullah, maka aku berkata, ya, aku artinya Abdullah menjawab, benar wahai Rasulullah. Artinya gini, Rasulullah itu pernah diwadui, makanya gitulah, pernah diwadui sama istrinya Abdullah. Seorang yang pernah Abdullah itu punya istri, lalu istrinya itu cerita pada Rasulullah, suami saya itu Abdullah, ini siang mesti puasa, ini bengi mesti sholat terus. Maksudnya ngerti ya? Ini hubungan suami istri, hubungan orang dewasa. Jadi istrinya itu cerita sahabat Nabi. Apa boleh Pak? Cerita Rasulullah boleh oh, minta nasihat. Jadi istri kita, wahai Rasulullah, suami saya yang namanya Abdullah itu ya Rasulullah, ini awan mesti puasa, ini bengi mesti sholat terus.
Berarti ini awan gak iso apa ya, gak bisa melakukan apa-apa kalau malam gak bisa tidur bersama gitu lah. Tiga ini awan di poso ini bengi sholat terus. Nah, itu pernah cerita pada Rasulullah. Maka Rasulullah manggil Abdullah tadi itu, maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah, "Hei Abdullah, apa benar cerita bojomu kok ngene iki?" Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Qala fala taf'al semua wa'atir. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu lakukan. Satu ketika apa ya? Butuh aftir itu butuh berbuka. Ojo bedino poso terus. Nah, wakum naman, panam dan ojo bangun sholat terus ya sengaja ya turu gitu loh maksudnya. Ojo awan di poso terus nih bengi tahajud terus gitu loh. Maka sekali tempo ya awan ya ojo poso nih bengi ya ojo sholat terus. Ada waktu untuk tidak sholat. Ojo mulai malisa sholat terus sampai subuh. Itu maksudnya sama. Fa'inna li jasadika alaika, semuanya jasad itu juga punya hak, badan itu punya hak untuk tidur. Ya wa'inna li ainika alaika hakon, wa'inna li zaujika alaika hakon. Sesungguhnya kamu juga punya hak dari istrimu, istrimu juga punya hak dari kamu. Ini hubungannya dengan suami istri dewasa. Artinya kita puasa terus tidak boleh. Makanya kalau ada istri yang berpuasa, maka istri itu harus minta izin pada suaminya. Kalau suami berpuasa, ya ojo poso terus-terusan. Sehingga awan poso terus-terusan, bengi tahajud terus-terusan. Ya. Nah, dari keterangan ini ada hati yang lebih panjang lagi. Panjang lagi keterangannya begini. Satu ketika ada seorang istri yang juga bercerita terkait dengan apa? Makan-makan. Ya Rasulullah, saya ini berpuasa, tapi karena ada tamu, ada jamuan kita makan-makan, tapi saya menahan. Saya tidak ikut makan pada jamuan itu. Misalnya hari ini orang sing poso, ada, tidak ada. Saya juga nggak puasa. Andai kata saya puasa, terus mari sholat, mari kajian, sampai makan-makan, ada makan gorengan, makan apa, minum es. Tapi karena dalam kondisi puasa saya tidak ikut makan. Maka itu diceritakan Nabi. Lalu Nabi menjawab, kalau begitu itu seperti itu, maka sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada kamu. Coba malaikat itu baca solawat. Malaikat itu berselawat sampai zaman itu selesai. Artinya apa? Malaikat itu mendoakan orang yang berpuasa itu karena bisa menahan, tidak ikut makan walaupun di situ ada orang makan. Jadi sampai satu ketika puasa Senin Kamis. Satu ketika pada hari Senin atau pada hari Kamis, sampai waktu itu sedang puasa, lalu diundang oleh donatur ngajak makan-makan. Apakah di rumah makan, apakah di hotel, apakah diantarkan makanan ke sini, anak-anak yang lain makan, sampai Bimo tok gak makan, mergo Bimo sedang berpuasa.
Itu selama anak-anak yang lain tadi itu makan-makan, rahapnya begitu, Bimo kok nggak makan, maka malaikat itu bersolawat mendoakan Bimo sampai makan-makan itu selesai. Hebat kan? Artinya apa? Kalau ada orang berpuasa sunnah, lalu ada orang makan-makan bisa menahan diri tidak ikut makan, itu luar biasa pahalanya. Bahkan malaikat itu mendoakan. Supaya nak Pak, konco-konco mangan kabeh, Pak gak mangan, tak mangan bisa juga ngopo. Akhirnya puasanya dibatalkan, boleh. Jangankan kamu membatalkan puasa, Rasulullah membatalkan puasa. Tadi cerita tadi masih ingat kan? Hanya dikasih roti khais. Rasulullah SAW mengatakan, "Diskor ini dipangan." Begitu baru dipangan, kola, ya Aisyah, sakjane aku iku mulai isuk mau poso. Apakah Siti Aisyah gitu ya? Enggak. Wong itu apa yang dilakukan Nabi di dalam rangka untuk memberikan pelajaran pada umatnya setelah itu, untuk memberikan pelajaran pada kita semua. Oh, nek ngono iku oleh gitu loh maksudnya. Poso sunnah di tengah-tengah puasa, lalu kok ada makanan yang enak, kon kepengin lalu kon makan, gak sido poso, itu oleh gak apa-apa. Nek puasa Ramadan gak boleh, kenapa? Karena kalau saat itu gak kuat karena bepergian, itu harus nyaur nanti di hari lain. Tapi kalau puasa sunnah kan gak ada nyaur. Sunnah kok gak pakai nyaur, gak pakai membayar di belakang hari. Tapi kalau puasa Ramadan harus nyaur. Nyaur apa? Nyaur utang apa? Utang kosong. Tapi kalau puasa sunnah tidak pakai nyaur. Itu. Dan anak-anak, kalau orang itu berpuasa sunnah, itu malaikat itu selalu mendoakan bagaimana kok malaikat bersolawat. Ya kalau misalnya Bima yang melakukan, ya Allahumma sholli ala Bima, Allahumma sholli ala Bima, Allahumma sholli ala ali Bima. Nah, dan itu yang bersolawat tidak manusia, malaikat itu. Kalau malaikat yang bersolawat untuk matis diperhatikan oleh Allah, otomatis dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Bima, Allahumma sholli ala Rangga. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Rangga. Allahumma sholli ala Nazm. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan pada Nazm, pada Ricardo, ya, pada Fikri. Luar biasa itu. Oleh sebab itu, hadis ini juga memberitahukan kepada kita sekalian, kalau kita atau panitia yang menerima zakat, menerima sedekah, itu dianjurkan untuk membaca sholawat kepada orang yang bersedekah. Paham? Sampean satu ketika ilham ono wong ngirim panganan, diterima. Nggih Bu, nggih Pak. Bapak namanya siapa? Namanya Bapak Pak Bima. Rangga begitu nerima, membaca Allahumma sholli ala Pak Bima. Termasuk kalau menerima zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitri. Kalau sekiranya yang berzakat, yang bersedekah itu atas nama keluarga, ya Allahumma sholli ala ali Bima. Kalau atas nama Bima sendiri, Allahumma sholli ala Bima, Allahumma sholli ala Najm. Pokoknya ini semua. Ya, itu siapa saja yang bagian menerima sumbangan dari donatur itu, jangan lupa selalu mendoakan kepada orang yang memberikan donasi itu.
Ini tuntunan Rasulullah. Ini tuntunan Rasulullah. Allahumma sholli ala Richard. Kalau ada nama Richard dan keluarga, ya Allahumma sholli ala Ali. Artinya, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Richard dan keluarganya. Allahumma sholli ala Ali Richard. Berikanlah kesejahteraan atas keluarga Richard. Itu terkait dengan jadi ada 3 hal bagaimana caranya berpuasa tatawuk. Niatnya, niat itu boleh pagi, boleh siang. Yang kedua, kalau sesuatu ada kaitan dengan sesuatu kemudian di tengah hari mari asar kok kebari kudu mangan oleh gak dosa, cuma pahalanya ya sakjane misalnya itu kok ibaratnya orang bekerja itu 1 hari itu gajiannya 10.000, mergo asar wis buka wis mulai ya gajiannya 8.000 atau sananya itu ibaratnya seperti itu, artinya tidak sempurna. Dan yang ketiga, kalau suami dan istri mau berpuasa sebaiknya bermusyawarah atau saling meminta izin, memberitahu, Mas, aku lagi puasa Mas. Mas Bima sekarang puasa. Ini istrinya Bima yang ngomong gitu. Oh ya, tapi kalau Mas saya sekarang puasa, ojo puasa ya? Ojo puasa, kalau puasa. Doa sekalian yang berbahagia kaitannya dengan cara puasa atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Untuk Mas Ilham, jangan lupa ya, caranya menghafalkan ojo diapalno, gak usah diapalno. Kon waca berkali-kali insya Allah hafal diri. Kalau sudah sekiranya setengah hafal, sudah mau hafal, dicoba harus betul. Waca ya. Kalau bisa waca huruf Arabnya ini gak bisa ya, huruf Latinnya. Ini huruf Arabnya supaya panjang-pendeknya pas. Gitu ya, karena mudah-mudahan hari ini sekali lagi Allah melindungi kita, Allah memberikan barokah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita semua saling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Ada yang tanyakan barangkali? Katanya puasa sunnah? Yang tadi sebelum boleh berbuka kapan saja sesuai dengan misalnya kalau tadi pagi nggak ada makanan, tapi menargetkan misalnya habis zuhur mau makan, gimana sih? Menargetkan? Iya, menargetkan. Ya jangan, kalau menargetkan itu berarti karena puasa. Ya. Misalnya nggak ada makanan apa-apa, nanti kalau atau gini, wis aku ada panganan kok tak puasa lah. Tapi nih kok ada panganan ya kok tak mangan, nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu berarti karena puasa. Kalau niat puasa ya sudah niat puasa. Ya, satu ketika kok ada makanan, sampai masih kuat untuk menahan, tidak makan makanan itu ya puasa terus. Tapi kalau sekalinya enggak kuat, kepingin minuman ya puasa. Itu tapi tidak target gitu ya, tidak diniati untuk membatalkan siang hari. Karena puasa itu bukannya itu malu. Itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Bila kita berdaya. Kita pilih baca adalah Alhamdulillah.